kita susun rencana untuk memulai berdirinya negara Banten. Hidup Jokowi artinya Jokowi yang menghidupkan harapan, atau sebaliknya hidup hari ini tidak ada harapan karena Jokowi membuat kebijakan ekonomi yang gagal itu. Di dalamnya ada Sri Mulyani yang... Maka itu saya sering mengatakan, orang yang suka menyalahkan orang lain, kerjaannya cari kesalahan orang lain, sekalipun profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel Non Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan melihat di mana ternak onta ini ingin mendirikan negara di Banten. Wah, parah, sepertinya dia ingin makar. Dan ternak-ternak onta ini gerakannya aneh-aneh ya. Yang pertama makar lah, kedua ingin people power lah, menuduh, itu pun hanya asumsi-asumsi mereka. Nah, selanjutnya video yang dimana Profesor Ning Umar mengskatmat Rocky Gerung. Nah, tak perlu lama-lama sahabat-sahabat, kita lihat dan dengarkan videonya berikut ini. Tonton video sampai selesai ya. Mari kita susun rencana untuk memulai berdirinya negara Banten sepanjang Pak Prabowo justru memilih untuk tetap berpihak kepada oligarki. Nah, ini termasuk sudah perbuatan makar ini ya. Perbuatan makar itu seperti apa aja? No, pertama, mengibarkan bendera separatis di Indonesia atau bukan bendera negara Indonesia. Yang kedua, mencoba mengambil alih wilayah Indonesia untuk bekerja sama dengan asing. Yang ketiga adalah memisahkan diri dari pulau Indonesia untuk merdeka. Nah, ini udah makar nih. Dan ketuanya atau pimpinannya atau moderatornya itu akan mendapatkan hukuman seumur hidup atau hukuman selama 20 tahun. Kalau kayak gini cuman dihukum 20 tahun, mendingan langsung dihukum mati aja, bos. Soalnya nggak sampai 20 tahun dia juga udah sebenarnya mereka ini hanya ingin mengadu domba pemerintah atau memecah belah antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dengan opininya mereka dan usahanya mereka. Kemarin satu dengan kasus pagar bambu. Tanpa pikir panjang, Pak Prabowo langsung menyuruh TNI Angkatan Laut buat mencabut semua pagar bambu di Laut Tangerang tersebut. Nah, itu gagal, sekarang malah bikin orasi Banten mau merdeka. Nih, orang-orang yang seperti ini harus dikasih paham ya Pak Prabowo ya, Pak Presiden ya. Kalau menurut saya, di negara Indonesia ini kan ada sekitar 13.300 pulau yang belum mempunyai nama dan belum berpenghuni. Nah, kasih aja satu buat rombongan mereka, buat rombongan Zaman dan pengikutnya, buat rombongan Habib-Habib itu dan pengikutnya, taruh aja di satu pulau itu biar dia bikin negara sendiri. Nah, nanti biar presidennya itu si Anies tuh, biar pada seneng mereka, biar dipimpin oleh Anies, terus wakilnya si lumba-lumba nih. Lumba-lumba main api, lumba-lumba menghitung angka, itulah dia lumba-lumba. Nah, kalau mereka udah ngumpul di satu pulau ya kan, tinggal kasih aja hadiah terakhir yaitu rudal. Di logo. Hidup Jokowi artinya Jokowi yang menghidupkan harapan, atau sebaliknya hidup hari ini tidak ada harapan karena Jokowi membuat kebijakan ekonomi yang gagal itu. Di dalamnya ada Sri Mulyani yang tidak bisa menghitung impact atau mitigasi kalau terjadi kegagalan atau salah perencanaan kan. Jadi itu yang mestinya kita pahami dalam bentuk kontras. Ada puji-muji pada Presiden Jokowi, itulah hak Pak Prabowo tentu, tetapi hak rakyat untuk meminta keadilan itu atau menuntut kemakmuran itu tidak jangan ditukar tambah dengan
dengan puji-pujian pada Presiden Jokowi yang menyebabkan ekonomi kita jatuh. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu gampang memusyrikkan orang. Maka itu saya sering mengatakan, orang yang suka menyalahkan orang lain, kerjaannya cari kesalahan orang lain, sekalipun profesor. Kalau kerjaannya suka menyalahkan orang lain, itu masih harus belajar. Tapi kalau sudah mulai menyalahkan dirinya, introspeksi dirinya sendiri, astagfirullah, pantas semuanya hitam, saya nggak sadar saya pakai kacamata riben ini. Saya yang salah. Itu orang sudah sedang belajar. Tapi kalau tidak lagi menyalahkan orang lain, tidak juga menyalahkan dirinya sendiri, tapi diam-diam menyelesaikan persoalan tanpa menepuk dada, selesai belajarnya. Kenapa? Sudah menjadi arif. Orang arif tidak pernah mencari kambing hitam, kambing putih. Kalau kita boleh menyebut ada yang disebut sebagai virus-virus demokrasi, maka orang-orang seperti Amin Rais dan Rocky Gerung itu bisa disebut sebagai virus demokrasi yang mematikan geliat demokrasi itu sendiri. Namun, saya ingin mencoba kita untuk berimbang dalam melihat fenomena mereka-mereka yang menjadi orang-orang yang konsisten kritis pada rezim pemerintahan baik kepada Joko Widodo maupun hari ini pada rezim pemerintahan Prabowo Subianto, bahwa mereka disebut sebagai virus, tetapi virus yang ada pada mereka lewat pernyataan, lewat narasi dan argumentasi yang mereka bangun, itu adalah virus yang menyehatkan bagi demokrasi. Demokrasi membutuhkan benturan-benturan dari berbagai macam perspektif, yang kadang-kadang perspektif itu datang dari disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Namun, teman-teman, setiap kritik itu harus punya kekuatan yang tidak boleh dihilangkan. Itulah dua sayap hermeneutik, atau itulah sayap-sayap memahami yang komprehensif dan utuh yang seringkali kita lupakan, yaitu ketika kita mengkritik habis-habisan dan bertubi-tubi terhadap rezim pemerintahan yang sedang berkuasa untuk menegakkan dan mengingatkan mereka tentang fungsi keadilan dan kesejahteraan yang tidak boleh dilupakan oleh rezim yang berkuasa. Tetapi ada satu yang tidak boleh dilupakan agar virus itu menyehatkan, yaitu panggilan untuk kita menjadi orang yang selain mengkritik tetapi juga memberikan catatan apresiatif dan sekaligus dukungan pada hal-hal positif yang sudah dilakukan oleh rezim pemerintahan, baik dulu dimainkan oleh Joko Widodo maupun hari ini yang dikerjakan oleh pemerintahan Prabowo bersama Gibran. Tanpa keseimbangan kritik dengan apresiasi, maka kita akan menjadi virus yang mematikan bagi demokrasi. Mungkinkah itu dimainkan sekarang oleh Amin Rais dan Rocky Gerung? Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video. Yang pertama, ternak onta ini ingin makar mendirikan negara di Banten. Wah, harus ditangkap ini ternak onta ini, bahaya. Dan langsung ditanggapi oleh netizen. Nah, yang kedua adalah Rocky Gerung itu diskatmat oleh Profesor Nasaruddin Umar atau Menteri Agama kita dengan begitu narasi yang sangat adem didengarnya. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silakan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.